teman-teman bonsai Indonesia, sahabat Pokop. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan kali ini saya berhadapan dengan sebuah pohon bonsai ini. Ini adalah pohon santigi bergaya whipping. Sudah ada kontennya yang pertama saat saya membuat perantingan pohon ini. Nah, sekarang ini udah kurang lebih 4-5 bulan setelah perantingan awal. Buat yang belum nonton, silahkan dicek dulu atau dilihat dulu video pertamanya. Linknya saya tulis di deskripsi. Kalau misalkan atau bisa dicari di channel YouTube Pokop Art, judulnya membuat bonsai bergaya whipping. Ya, seperti di awal saya jelaskan, di video awal saya jelaskan bahwa saya membuat bonsai whipping tetap mengikuti karakter dari pohonnya. Jadi ini adalah santigi, saya tetap kepingin keluar karakter pohon santiginya. Kemudian saya membuat bonsai whipping tetap dalam konteks natural, artinya biar terlihat natural. Dan konsep bonsai tropis saya terapkan dalam pembuatannya. Ya, itu saya terapkan pada pembuatan mahkota-mahkota. Jadi mahkota-mahkota tetap akan ada, tetapi kebanyakan nanti perantingannya saya buat menurun atau whipping. Ya, ini adalah hasil apa yang kita lakukan 4-5 bulan yang lalu. Sekarang saya akan memulai dengan memperjelas nanti arah dari konsep bonsai whipping. Yang pertama, tentunya saya akan memilih dulu ranting-ranting mana yang tidak terpakai atau tumbuh liar, sehingga nanti akan mempertegas perantingan yang awal telah kita buat. Ya, ini bisa dilihat di sini banyak sekali perantingan yang kawatnya udah pada masuk dan saya harus mengganti dengan kawat baru. Ya, tentunya pengarahannya udah terarah, jadi ini akan memang seperti ini, tetapi saya harus mengganti dengan kawat baru karena masih belum benar-benar terarah yang artinya bisa dilepas kawat, masih harus dikawat. Meskipun perantingan whipping adalah perantingan yang menurun, tetapi tetap sampai di batas tertentu saya membuat dia kembali ke perantingan seperti normal. Jadi ini perantingannya turun, kemudian di sini normal lagi. Jadi yang turun adalah tangkai rantingnya. Perdaunannya tetap perdaunan seperti pohon normal. Jadi bukan menurun kemudian daunnya diikutkan turun semua begini sampai akhirnya lancip di bawah. Tidak, kesan pohon tua tetap harus muncul dengan membuat akhir dari perantingannya seperti biasa. Karena ini tetap harus sinar matahari tetap kita perhitungkan. Jadi tidak akan tidak masuk akal apabila dia dibuat turun terus-menerus seperti ini. Kesan tuanya tidak keluar. Ya, bisa dilihat di sini
tetap dia meskipun turun, bawahnya tetap seperti perantingan biasa. Tinggal kita ngatur nanti keluar masuknya, naik turunnya, kemudian untuk mendapatkan space atau ruang sehingga bisa tembus ke dalam untuk memperlihatkan bagian yang turun juga. Ya, ini saya memberikan satu contoh ranting yang di sini, kelompoknya. Jadi ini ada ranting kelompoknya di sini. Ya, dalam kelompok ini udah saya perbaiki tadi pengawatannya, kemudian udah saya pilih juga mana-mana tunas-tunas liar yang tidak terpakai. Nah, sekarang saatnya saya membuat bentuk dari kelompok perantingan yang ini. Karena ini udah pembesaran sudah cukup, jadi saya udah bisa memotong seluruh tunas dari pertumbuhannya. Ini seluruh tunas saya potong agar nantinya bisa lebih mecah lagi ke generasi berikutnya. Ya, jadi di sini saya tetap memakai konsep konsep tropis, yaitu pembuatan perantingan berdasarkan pengelompokan. Pengelompokan dari kekuatan tumbuh. Apapun gayanya, meskipun dia bergaya whipping, tetap sama pada prinsipnya kita membuat pengelompokan. Jadi ini adalah ranting, ini adalah kelompoknya. Bagaimana menatanya sesuai dengan karakter atau gaya yang kita mau. Kalau whipping ya whipping. Tetapi pada prinsipnya konsep-konsep tropis tetap dia mempunyai mahkota, tetap dia mempunyai semi mahkota, meskipun nantinya perantingannya turun, dan tetap dia mempunyai sub pembagian ranting, tetap ada kelompok-kelompok kecil, sama prinsipnya. Ya, seperti di awal tadi saya bicara bahwa pada akhirnya meskipun whipping tetap di bawahnya akan berbentuk seperti perantingan pohon biasa. Nantinya kalau perlu dibuat ekor ya dibuat ekornya ke sini, bukan ke bawah. Nah, seperti ini ranting mudah. Nah, ini bukan berarti whipping terus ini saya turunin terus, tidak. Tetap berhenti pada titik tertentu yang diinginkan. Ini juga akan saya mulai arahkan bentuknya sekarang. Pengarahannya sudah, sekarang adalah membuat bentuk. Jadi di sini mau bentuknya seperti apa, kemudian yang di sini seperti apa. Nah, ini adalah prosesnya atau ini fasenya membuat bentuk. Pengarahan sudah selesai. Pada video terdahulu mungkin masih membuat pengarahan. Sekarang udah mulai membuat bentuk. Bisa dilihat ya, jadi pada prinsipnya sama lah. Cuman gayanya aja perantingannya menurun. Ya, saya lanjut dulu dengan proses selanjutnya. Semua nanti kita kembali saat saya udah selesai mengoreksi atau menata ulang dari perantingan pohon ini.
Ya, ini sudah selesai. Saya merapikan perantingannya kembali. Tentunya sesuai dengan arahan yang pertama, tidak ada perubahan, kecuali tadi ini masih di los. Kemudian yang sebelah sini juga baru pembuatan ranting. Ya, jadi tetap di sini konsepnya, di sini ada kekuatan tumbuh, semi mahkota, kemudian ini ekornya. Ya, kalau di whipping ekornya turun. Semi mahkota, ekornya banyak yang turun. Tetap saya pertahankan konsep bonsai tropis, yaitu memperbanyak semi mahkota. Pertumbuhan sesuai dengan kekuatan tumbuh. Begitu kekuatan tumbuh ini besar, saya membuat kelompok perdaunan yang besar. Kekuatan tumbuh ini besar, saya membuat kelompok utama, kelompok mahkota juga besar. Ini dalam satu cabang besar ini ada beberapa kelompok dengan pengikutnya yang whipping. Nah, itulah konsep bonsai whipping yang saya terapkan dalam pohon ini, yaitu tetap masih berpatokan kepada konsep dasar bonsai tropis, kemudian memperhatikan sekali kesan natural yang akan muncul. Ya, kalau kesan tua ini udah nggak bisa ditanya lagi. Dengan adanya perantingan yang menurun, kesan tuanya udah pasti terlihat jelas, terlihat lebih jelas, lebih tua. Ini saya putar. Potnya masih belum, ini masih pot training. Jadi nanti akan diganti dengan pot yang sesuai, lebih besar. Bisa dilihat gerakan batangnya sangat tua sekali. Pohonnya memang tua sekali. Baik geraknya maupun kulit kambiumnya udah sangat tua. Sekian dulu video dari saya. Ini adalah tahap kedua dari konten membuat bonsai bergaya whipping. Saya akan terus mengupdate pohon ini, kelanjutannya bagaimana. Jadi kita bisa nanti belajar bersama bagaimana menciptakan kesan tua atau kesan natural pada bonsai yang bergaya whipping. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.